Gini cuy, gua kali ini mau bahas apa earphone buat iPhone yang 3,5 mm dia, yang masih ada lubang jack, lubang headsetnya. Cerita sedikit, jadi gue beli ini emang udah ngidam lama, bukan ngidam lama banget. Punya gue rusak kata itu yang orinya, karena menurut gue ini kan bagus kan ya, jadi gue beli lagi. Aduh, ini nggak dia sponsorin, nggak dibayarin, nggak dikasih atau nggak di endorse, jadi ini benar-benar pribadi dari gue. Jadi gue cerita sedikit, gue beli ini dari Apple Source yang rekanannya Renan. Singkat ceritanya itu gue tahu itu dari 2014. Setelah itu dia masih gabung, maksudnya masih gabung tuh masih di tempatnya Renan gitu, di rumah gitulah, di rumah gitu. Terus pas gue beli lagi itu 2015 masih di rumah, 2016 udah pindah ke toko depan rumahnya. Pas kemarin baru beli lagi itu pindah tempat, agak mundur dia, ini yang di Cibubur. Terus seingat gue dulu sorry, jadi gue ini beli kabelnya sama palanya, bukan earphone tadinya kayak gitu, makanya gue tahu kan. Habis itu gue beli kabel dan pala casannya itu pala casan yang segitiga kaki 3 gitu. Setelah itu gue beli itu, dia ngasih garansi 1 bulan. Terus ada bunyi gitu, pertama ditukar, terus kedua bunyi lagi. Ya udahlah, gue jual pas banget garansinya habis. Ya udahlah, gue juga nggak mau memperpanjang juga kan, maksudnya gue nggak ada menjelek kan, nggak ada mengulang-ulangkan. Ini keluh kesah gue aja sih yang gue rasakan kayak gitu, dan gue ngasih info merekomendasikan bagus atau tidak kayak gitu. Jadi gue beli ini kemarin harganya itu 225. Tadinya gue mau beli itu pas yang promoan bulan lalu, kalau 150 yang 3,5 mm itu cuma hanya di Serpong, Apple Source Serpong kayak gitu. Terus gue WhatsApp dong, ini bisa buat buat yang di Cibubur bisa gak, bukan bisa buat dikirim gak bisa, cuma buat di toko. Ya udahlah, di situ jadi gak jadi kayak gitu. Kenapa gue ngambil ini by the way, karena masih ada lubang jacknya, dan gue kebetulan ada lubang jacknya itu. Terus harganya juga masih termasuk terjangkau, dan suaranya itu sih yang enak kayak gitu. Terus ini by the way sebenarnya udah gue coba di sana, udah dicoba juga di sana. Mana sih, jadi tempatnya itu kayak gini kurang lebih. Masih nanti kita buka bareng-bareng, bukan dibuka, maksudnya kita lihat bareng-bareng di dalamnya apa aja. Terus cerita lagi, setelah itu gue kesana, gue WhatsApp, bukanya jam 10. Tempatnya sekarang agak ngecil ya dia daripada yang 2016 dulu. By the way, gue udah beli itu sama ini ke berapa ya, 4 atau 5 kali gitu. Jadi gue cukup tahu juga sih tentang dia kayak gitu. Nah, gue juga mau lihat perkembangan itu juga bagus gitu. Kita buka aja ya. Terus oh ya sorry, tadi mau cerita. Jadi sebelumnya itu dia, gue lihat itu kan, gue lihat tokonya itu di Apple yang di Cibubur. Pertama pas masuk itu dia pakai bukan absen kayak tanda tangan gitu. Gue nggak tahu biar apa ya, mungkin nggak tahu ya, pokoknya nanti bisa apa yang nonton atau yang punyanya bisa komen atau kerjanya tanda tangan gitu, absen gitulah, ngisi alamat ngisi biodata gitu. Terus ini by the way headsetnya, nanti kita buka nih fokusnya. Nah, terus yang gua tahu ya, nggak tahu ya, gue kadang kalau ke mall waktu itu ini kotaknya apa, kalau di mall itu kan, atau maksudnya di Apple yang itu ya, kotaknya nggak kayak gini, kotaknya nggak gini. Ini menurut gua rapi ya, rapi banget ini. Ini buku manualnya ya ginilah kurang lebihnya, yang biasa kita tidak baca. Dan ini biasanya bahasa Inggris, biasanya bahasa Inggris. Ya udahlah, enggak bahasa Inggris lah ya, campuran deh banyak bahasanya. Terus ada bahasa Jepangnya juga, dan ini dikasih tahu buat untuk iPod Shuffle, Nano, Classic, Touch apa ya, itulah gue nggak tahu bahasa Inggris, gue kurang. iPhone 3 dan iPad.
bahasa Jepang ya ini kalau nggak salah ya. Terus bahasa apa lagi nih ya, pokoknya ada gitulah. Ini juga baru gue bongkar sih, gue kemarin coba cuma headset. Sebelumnya itu pas nyampe sana itu pas sedang ngisi absen gitu, gue ada hand sanitizernya, hand ya gitulah, pencuci, maksudnya buat bersihin tangan gitulah, maksud alkohol yang gitu kayak gitu. Terus ini bukunya, terus ini buku manual juga kayak gitu, ada 2 buku, udah nggak ada lagi. Dan ini ada tulisan apanya itu ya, itulah buat bahasanya yang kalian ngerti, mungkin bisa di pause aja nanti. Dan ini isi kotaknya kayak gini, ada serial numbernya gitu, rapi banget menurut gue nih mah. Kita masukkan lagi, gak bakal, kalau sama gue sih nggak bakal baca sih ya, buat apa juga sih, cuma kan intinya ini. Dan seperti biasa ini kotaknya, fokusnya itu ke mana ini. Nah seperti biasa ini ada embossnya, yang KW pun sekarang juga mirip sama yang aslinya, embossnya gitu. Dan dia biasanya langsung plak gitu. Kalau yang KW pinggiran sininya nih, ini nggak rapat gitu dia. Terus kita buka sebelum tadi, terus gua pas udah cuci tangan gitu nunggu, lihat ya dipajang gitu, dipajang ada harganya. Ini dia taruh 225 harganya. Dan ya udah nanti pas pikiran gua nggak bisa dicoba kali ya, atau terus pas masnya gua kan beli 2 kan, yang satu lagi abang gua juga mesen, ya udah beli. Setelah pas gua beli, cobain, kata masnya coba dulu aja mas. Oh ya udah, nanti soal lipatin lagi ya mas. Gua bilang gitu dengan yang penjaganya gitu. Udah lah, habis itu gue coba, tapi nggak dibuka semua karena ribet kali ya, soalnya gue rasain kayak gitu. Ini biasa kayak gini nih ininya. Kayak gitu, nggak ada apa-apa, cuma yang gue tahu sih bahannya beda sama yang KW gitu. Kita singkirkan. Nah biasanya kalau gue patokannya ini pertama dari bahan. Kalau gue biasanya matokin ori atau enggaknya itu pertama dari bahan earphone-nya. Cuma pas gue coba bandingin gitu, bahannya ini nggak tahu karena baru atau gimana ya, biasanya bahannya tuh karet kayak gitu. Nah nanti gue coba cantumin deskripsi, maksudnya buktinya kalau ini ada made in Vietnamnya kalau nggak salah. Terus dia dikasih garansi 1 bulan dari mereka. Terus pas dikasih tahu garansinya itu nggak boleh cacat fisik, tapi kalau kemarin itu pas gue coba dapet pas kebetulan nyampe sana ada yang nggak bisa, sebelah kanannya itu gue coba sampai lebih pokoknya lebih dari 2 lah, mungkin sampai 5 nggak bisa. Dia dikasih garansi itu kering. Dan ini ada 3 gitu, kalau 3,5 mm chip itu, ininya 3 nih, gue tahu ya, kalau salah nanti bisa di kolom komen atau dikoreksi sih gitu. Gue lupa tadi malam tuh pas dibongkar suaranya. Oh udah bisa berarti nih. Dan pokoknya kurang lebih nih di sini ada itunya, made in apa gitu, nggak tahu ya gue, entah ada made in China atau segala macam gitu. Dan ini headset earphone nya tuh, dia menurut gue lembut tuh kayak gitu. Ini harga 225. Kelebihannya ini suaranya bagus pertama, kedua masih, kalau yang 3,5 mm jack ini masih bagus, masih ada lubang jacknya. Beda dengan sebentar beda dengan yang seperti ini nih, kan ada yang kayak gini juga, lightning, mana sih fokusnya, nah lightning charger ini. Nah ini beda, dia biasanya tuh bukan biasanya, maksudnya beda di harga juga kan, beda di kualitas juga, bukan beda, sama aja, cuma beda di ini aja kayak gitu. Terus
menurut gua yang udah gue coba ini bagus headsetnya, maka gue beli lagi. Terus harganya masih cukup terjangkau dan bahannya pun juga gue suka sih, maksudnya suka tuh udah mati gak panjang-panjang banget gitu. Jadi menurut gue bagus untuk harga seharga di bawah 225 di bawah 250.000 untuk yang 3,5 mm jack itu. Nah dia ngasih garansi itu selama 1 bulan, nggak boleh cacat fisik. Gue cacat fisik tuh maksudnya mungkin ada kerusakan, sobek terus segala macam ya, gue juga nggak tahu. Terus gue nggak tanya lebih detail sih untuk garansi ini, nggak boleh lah atau gimana gitu. Mudah-mudahan sih awet ya, soalnya kan lumayan juga harganya. Terus kelebihannya itu tadi simple, gak ribet, kabelnya pas, suaranya juga bagus, harganya terjangkau. Terus apa namanya, untuk kekurangan ini kalau warnanya, untuk warnanya menurut gue putihnya ini kenapa Apple nggak ngeluarin warna hitam gitu atau warna yang resmi yang biar gak cepat kotor gitu. Dan biasanya ini rentan banget rusak gitu kalau kayak sering banget dilipat kayak gini atau digenggam segala macam, biasanya cepet banget rusak gitu sepengalaman gua. Tapi untuk sejauh ini yang gua udah sering pakai dari suara dari 4S headsetnya itu dari 4S sampai sekarang ini kan terakhir di iPhone X ya kalau nggak salah. Tapi di iPhone X generasi yang iPhone X setelah iPhone X ke atasnya udah nggak dapet dongle lagi kan. Dongle itu maksudnya kayak gini. Nah dongle-nya ini kayak gini, setahu gue sih nggak dapet setelah iPhone X ke atas ya, tim mohon dikoreksi. Jadi dia masih 3,5 ini kayak gitu. Jadi inti dari gua ini, gue menyarankan apakah headset ini bagus. Pertama harganya reasonable itu terjangkau, dan untuk dari semuanya itu bagus, terjangkau. Nggak ada yang nggak ada lagi, menurut gue cukup sih. Dan ada ini buat mikrofon sama ini juga volumenya naik turun itu sama apa sih namanya, kalau angkat telepon atau matiin telepon dari sini bisa gitu, simple gitu. Untuk kekurangannya apa sih namanya, gue lupa lagi. Kekurangannya itu warnanya dan cepat rusak sih, bukan cepat, tergantung pemakaian pribadi. Emang biasanya gua lindungin lagi gitu pas yang udah sih, karena ini rentan banget rusak sih. Kalau ini gua nggak habis bikin entah kabel casanya entah ininya kayak gitu. Yang gua baca sih suruh beli lagi sih kayak gitu ya. Jadi kesimpulannya kurang lebih kayak gitu, kurang lebih nyaman banget. Jadi makasih ya guys yang sudah menonton, jangan lupa like, subscribe, dan komen. Dadah.